Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada lagu Jawa yang biasanya untuk menimang. Kalau orang Jawa itu menimang itu mengudang, ya kudang. Yang biasanya dinyanyikan oleh seorang ibu supaya anaknya cepat tidur. Sekaligus juga ada suatu harapan. Kalau orang Jawa pasti tidak asing lagunya. Tak lelo 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 ledung, tahu ya kurang lebih. Jadi lagunya itu nggak ada artinya, ya nggak ada artinya. Tetapi setelah kata itu ada suatu harapan, entah anaknya itu yang cantik atau ganteng. Kalau dibilang jangan menangis supaya tidak hilang kecantikannya, tidak hilang kecakapannya. Dan diharapkan anak ini hidup mulia, memberikan nama besar untuk orang tuanya dan juga menjadi pendekar bangsa. Kalau itu diartikan dalam bahasa Indonesia. Kudang artinya menimang sambil memberikan harapan atau doa agar si anak itu tersebut bisa mendapatkan kebaikan dalam hidupnya sesuai dengan yang diharapkan. Bunyi kudangan menggambarkan kebahagiaan, kerinduan, dan gemes yang diucapkan oleh orang tua. Biasanya sambil nyanyi itu kan orang tuanya gemes terhadap anak itu. Wah, kok lucu sekali dan sebagainya. Itulah ada suatu ungkapan. Nah, kudangan dari seorang ibu membuat anak ini merasa damai, nyaman, tidak takut, dan ada perasaan bahagia. Jadi ketika ditimang, anak itu merasa damai, bahagia, tentram, dan tidak takut. Dulu Anda ditimang enggak ya? Pernah merasakan itu ditimang? Masih ingat enggak masa kecil itu ya? Kita ditimang walaupun enggak ada artinya, tapi ada perasaan tentram, bahagia. Ya. Semakin bertambah usia kita, hal itu kadang menjadi sebuah kerinduan. Masih kecil kita merasa damai, tapi bertambah dengan usia, kadang itu hanya sebuah kerinduan. Karena semakin bertambah usia, seseorang ini mulai dihimpit oleh kegelisahan, kekhawatiran, dan permasalahan dunia. Kadang seorang merasa gersang, merasa kering, dan seperti berjalan di lembah yang tandus, seperti yang pernah diungkapkan kalau Anda suka membaca Mazmur, dari Mazmur 63 ayat 2 mengatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Santa Faustina juga mengungkapkan hal yang sama seperti pemazmur mengatakan, Oh kehendak Tuhanku, jadilah sukacita dan pesona jiwaku. Meskipun bumi ini sedemikian penuh dengan manusia, aku sungguh merasa sendirian dan bumi menjadi padang gurun yang menakutkan bagiku. Itulah dalam kehidupan ketika seseorang terhimpit oleh permasalahan-permasalahan dunia, kekhawatiran dunia, maka kita pun melihat dunia ini bukan suatu kebahagiaan, tapi seperti padang gurun sehingga hidup kita merasa kering. Dalam situasi ini kita ingin bermanja. Kalau tadi kecil bermanja dengan orang tua, tetapi saat dewasa kita pun ingin bermanja dengan Tuhan. Kalau Anda tadi mendengarkan lantunan doa-doanya, Anda merasa enggak dimanja oleh Tuhan? Ya, kalau diresapkan kita itu dimanja Tuhan dengan iringan lagu tadi. Atau kita mengantuk malahan lagunya. Tapi saya kira kalau kita meresapkan lagu itulah kita dimanja oleh Tuhan. Hidup bermanja dengan Tuhan dapat diartikan sebagai hidup yang berpusat pada Kristus, yang rela diubah dan menjadi apa saja yang Kristus mau. Tadi ada yang misa pagi tadi. Misa bacaan pertama kita seperti apa? Yaitu seperti bejana yang siap diolah oleh Tuhan. Nanti kalau baca lagi, itulah kurang lebih bacaan pertama. Berikut ini ada beberapa cara kita ini bisa bermanja dengan Tuhan. Yang pertama adalah hidup berdoa. Dalam Mazmur 63 ayat 3 sampai
6 mengatakan demikian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Syarat untuk bersyukur sehingga kita mudah berdoa yaitu bersyukur dengan hati. Sadar bahwa segala nikmat yang kita terima Allah anugerah dan kemurahan Allah. Yang berikutnya bersyukur dengan lisan, tadi dengan hati, yang kedua Allah dengan lisan. Mengakui anugerah dan memuji pemberi anugerah. Kalau hidup kita dipenuhi dengan pujian, lagu-laguan, inilah merupakan syukur dengan lisan. Sehingga kita pun dengan bibir kita memuji Allah, mensyukuri kalau Dia telah memberikan anugerah. Bersyukur juga dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Itulah yang pertama, Allah berdoa yang pada intinya itu bersyukur. Tapi kadang kita jatuh kepada apa doa kita? Permohonan. Itu yang lebih utama. Kita lupa untuk bersyukur. Jadi kalau kita berdoa, ucapkanlah syukur dengan hati, lisan, dan syukur dengan perbuatan. Yang kedua, untuk bermanja dengan Tuhan, kita hendaknya mau berefleksi. Dalam Mazmur 63 juga dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Berefleksi berarti kita melihat pengalaman kembali rahmat dan berkat dari Tuhan yang kita terima. Syarat berefleksi, Allah mempunyai waktu. Anda enggak punya waktu untuk bergumul dengan Tuhan, melihat anugerah yang Dia berikan, kemudian kita mencoba menulisnya dalam sebuah doa, menulisnya dalam sebuah kata-kata yang indah, menulisnya dengan sebuah pengalaman. Saya masih punya ya sampai sekarang apa yang saya tulis dari dulu. Dan ketika saya baca, oh ternyata Tuhan itu sungguh indah. Maka disinilah kita akan melihat bahwa pengalaman kita ini merupakan kedekatan dengan Tuhan. Ketika dekat dengan Tuhan, merasa dengan demikian, kita pun merasa dimanja oleh Tuhan. Yang ketiga, yaitu tidak perlu khawatir. Dalam Mazmur 63 juga dikatakan, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tapi raja akan bersuka cita dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Maka dalam hidup ini tidak usah khawatir, artinya kita ini tidak usah memikirkan kejahatan seseorang atau yang berbuat jahat kepada kita. Karena Tuhan sendiri yang akan menyadarkan dan menghakimi mereka, bukan kita yang menghakimi orang yang berbuat jahat. Karena kita dan kita khawatir itu karena kita memikirkan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang lain. Maka tadi dalam bacaan Injil Yesus menegaskan, maka ketika para rasul menuduh, memarahi, yaitu siapa? Yakobus dan Yohanes, maka Yesus menengahi mereka dan diajak untuk berefleksi, kemudian mengajak mereka enggak usah khawatir tentang suatu jabatan. Biarlah Tuhan itu yang mengaturnya. Tapi kekhawatiran itu tidak usah mungkin menjadi bagian dari diri kita, biarlah Tuhan yang berkarya. Maka disinilah hendaknya yang ketiga ini diajak tidak khawatir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Kristus, semoga dalam hidup ini kita mau selalu bermanja-manja dengan Tuhan
sehingga kita mudah bersyukur, mudah memuji, dan juga merasakan berkat-Nya setiap hari tanpa mengeluh. Amin.